Ini di Jalan Dr. Mansur, aku OTW ke kos Oges, yaitu kos Gria sana. Terus aku nunggu di luar karena ini adalah kos laki-laki, jadi aku nggak boleh masuk. Nunggu dia sambil nelpon Gunawan. Terus ini dia orang yang ngintip sambil siap-siap. Jadi di kos Oges ini ada disediakan bangku untuk yang mau datang di depan tamu. Terus ini aku nunggu di sini sambil main HP. Tahu nggak, tadi tuh si Oges itu sebenarnya dia orangnya nggak lama, cuman tadi karena dia udah bangun cepat, sok-sok bangun cepat, nyatanya dia tiduran lagi karena kami lambat. Jadi dia ketiduran lagi. Terus inilah dia, aku nunggu artisnya, dan inilah dia artisnya datang. Mau ke sungai tapi pakai sepatu dan kami suruh ganti. Terus ini datang lagi orang dari Batam, ini Gunawan nih. Terus kami tiga ini ngobrol-ngobrol sambil nunggu 5 artis lagi. Dan tengok nih, udah OOTD kami nih. Terus kami udah kedatangan BK, Deva, Tona, sama Ferdi. Terus kami langsung mau beli makanan dulu di Metro Swalayan. Setelah itu jemput satu artis lagi, yaitu Rizkia. Terus kami nih OTW ke Metro Swalayan di Dr. Mansur dekat kampus kami USU. Terus inilah dia, kami beli jajan, beli kerupuk, dan beli minuman. Terus jumpain 2 artis lagi yang lagi nunggu di luar nih. Ini rempong kali karena makanannya dibawa-bawa. Inilah dia ini, tengok helm Tona. Setelah itu kami OTW jemput Rizkia. Kos-kosan Rizkia itu ada di Sumber USU. Ini sambil jalan, di depan kami ada Banggun. Jadi itu sebenarnya aku dibonceng sama Oges. Dan kita harus hati-hati ya guys. Dan tara, ini dia artis satu lagi, yaitu Rizkia. Jadi Rizkia dibonceng sama Banggun, terus Tona sama Ferdi, dan BK sama haletnya, yaitu Deva. Terus kami OTW ini ke Tuntungan flyover, dan kami ngisi minyak dulu karena minyak orang ini udah mau res, daripada mogok diisi dulu ya guys. Jadi ini dia sambil OTW masuk vlog, kami bergaya dulu. Jadi bawa sarung aja kolis ya. Say hello dulu ya guys. Setelah itu kami lanjut lagi jalan. Jadi ini lewat Simalingkar, terus lurus ke arah Tuntungan. Sambil di motor itu curhat-curhat sama Oges, ya biasalah curhat sama orang gila. Jadi jawabannya itu juga gila. Jadi dia nggak mau kena panas dan juga safety, makanya semuanya dipakai. Dia pakai helm, terus pakai pelindung tangan supaya nggak hitam, pakai hoodie. Sedangkan aku di belakang nggak pakai helm, hanya pakai jaket. Jadi ini udah di Jalan Jamin Ginting Ujung, udah arah kolam renang Kenanga. Terus OTW karena kita mau ke Pancur Batu, jadi kita lewat jalan ini. Jadi jangan salfok ya guys, ada orang pacaran ini, Ambika dan Deva. Terus ini kami OTW, kalian udah pasti tahu sih anak Medan jalan ini. Ini tuh jalan mau ke Brastagi. Tapi kami bukan mau ke Brastagi ya guys, jadi kami ini mau ke Kutalimbaru. Itu kecamatan Kutalimbaru di daerah Tuntungan. Ada pemandian namanya Sikabung-Kabung. Dan kami dari kemarin itu bingung, sebenarnya kami antara mau ke Binjai, ada di Pantai Senyum, ataupun Pancur Batu. Nih udah sampai guys Pancur Batu, kita belok ke kanan. Kita belok ke kanan, ini nih Gun salah jalan makanya dia ketawa-ketawa. Terus ini kita lurus aja ke daerah Pancur Batu, sampai kita itu nanti nembus ke Tuntungan. Ya lama juga sih guys ke dalamnya, karena jalannya itu agak-agak belok-belok dikit ya. Jadi mau cerita kalau misalnya sebenarnya perjalanan ini hanya waktunya H1 atau H2 itu. Jadi nentukannya aku sebenarnya sama BK mau pergi kan, pengen pergi berdua healing. Ternyata kami berdua aja kami masih takut-takut sebenarnya. Jadi sebenarnya itu nunggu orang ini pulang selain aku sama BK itu lama. Jadi yang ada di Medan cuman aku, BK, sama Gun, kami yang udah di Medan. Terus yang lain itu belum, tapi kami bujuk-bujuk supaya cepat pulang, sekalian bisa bimbingan juga kan. Jadi orang ini kayak sengaja lama-lamakan pulang, gak tau lah guys. Tapi ya mereka juga pengen ketemu orang tuanya gitu.
Terus ini kami sampai ke Kuta Limbaru, Kecamatan Kuta Limbaru, Deli Serdang. Dan juga sebenarnya pergi ini hampir nggak jadi karena belum pala jelas semua kan. Tapi ternyata pas di H1 semua bisa. Terus kami langsung fix orangnya dan fixkan jam perginya. Sebenarnya kami itu janjian pergi kumpul di pintu USU jam 7. Ternyata semuanya adalah ngaret. Yang pertama bangun si Ojes, cuman ternyata dia tidur lagi. Karena aku telepon-telepon yang angkat, ternyata dia tidur lagi, ketiduran karena dia sok-sokan. Dia tidur jam 2, terus bangun jam 6. Ternyata dia ketiduran lagi karena kami lama. Aku telepon-telepon gak angkat. Terus Gun juga baru bangun jam 8, Tona juga. Hanya BK sih yang pas, BK Liski. Aku juga sebenarnya udah bangun, cuman harus nyuci lagi guys. Jadi harus nyuci dulu sebelum pergi. Jadi di jalan ini, si Ojes ini semua disapa, semua diklekson, semua diteriaki. Aku yang di belakang yang malu karena kelakuan dia. Jadi ini ada dua orang gantengnya. Yang lagi dibonceng itu lagi sakit bahunya, jadi dia harus dibonceng. Namanya itu Ferdinand Ravindo Tambunan. Nah jadi ini gila, Tona gila karena dia bawa motor kayak gitu. Lanjut terus ya guys, karena pertama itu cuacanya itu agak panas. Kan di Medan juga agak panas cuacanya kan. Ternyata sampai sana makin lama ternyata ada turun hujan dikit sih. Cuman gak banyak. Terus cuacanya itu udah dingin, kayak udah pulang kampung kami nih. Jadi enak. Dan di Medan sebenarnya panas karena kami mau pergi itu mau cari suasana dingin. Karena kan ke pemandian. Jadi dingin gak kayak di Medan yang terik kali. Ini ada dua kembaran BK, yaitu dua sapi, dua kerbau. Jadi ini kayak kita udah mau pulang kampung kali guys sebenarnya. Dan jalannya itu masih hutan-hutan di samping. Lanjut terus OTW. Dan karena ke dalam itu lumayan jauh, lewat lagi Uinsu Tuntungan. Halo Liski. Nah ini dia udah sampai ke pemandian si Kabung-Kabung. Kita belok kiri. Sebenarnya kami takut juga karena takut salah jalan, karena jalannya juga jelek kali. Tapi ternyata kami tanya, memang ini jalannya. Lihatlah guys, ini jalannya jelek kali. Hampir aja motor Oges copot. Karena kemarin dia baru kecelakaan dan bagusin motor, dan sekarang motornya harus lewati kayak gini lagi. Nanti motor kita mandi dulu. Jalan kayak gini ya? Memang gitu kan aku bilang. Maksudnya kayak ke tempat nasabahku. Anjir. Dage. Pelannya aja guys. Anjir, bercigun tangan. Jalan kaki. Masih jauh, weh. Iya. Oh, itu parkiran. Nah sebenarnya guys di ujung ini ada dua jalan. Kami harus ke kanan ataupun kami harus lurus. Aku yakinnya kami ke kanan, tapi orang ini bilang lurus aja. Makanya kami jadi lurus aja. Terus ternyata sampai di ujung itu bukan jalannya dan kami harus ke kanan. Nah ya udah kami balik lagi ke kanan dan nyalain di jalannya ini. Jalannya juga sama aja rusak. Siap-siap lah. Aduh, melewati tadi lagi semua. Nah itu kami milihnya ke daerah ini karena pemandangannya masih asri, nggak kayak di kota yang panas, terik. Dan di sini udah pasti cari suasana yang baru, airnya dingin, cuacanya enak. Jadi kami pengen kali healing, udah penat kali dengan skripsi. Nah jadi ini guys betul jalannya, dan kami udah sampai di pemandian si Kabung-Kabung. Terus ke dalam itu harus jalan lagi turun ke bawah. Kan ya guys. Nah jadi guys ke bawah itu ada kisaran kayak 7-10 menit ya. Tapi nggak pala daki kali, nggak kayak di perjalanan ke Pelaruga. Jadi ini kami turun ke bawah. Ini rempong-rempong dan harus dipegang sama orang ini karena
Mereka ini bawa opung-opung. Jadi mereka bawa opung-opung. Nah terus Ferdi pengen masuk vlog. Nah tengok ini si Ferdi nih. Berkati kami Tuhan, amin. Ini nggak beli makanan tuh. Jadi sebenarnya guys, tadi kami itu lupa beli makanan karena di sini itu ada jual makanan sih, cuman hanya pop mie, nggak ada nasinya. Jadi kami lupa beli makanan. Terus orang ini anak kos, kalau misalnya nggak dikasih makan pasti nggak makan, atau kalau nggak beli makan pasti nggak makan. Jadi orang ini nahan lapar dari pagi sampai sore kami baru makan. Nah ini dia dua sejoli kita, Deva dan Beka. Jangan gitu lah. Fair kau bilang, jangan kau bilang gitu. Jadi ini juga ada tali guys untuk membantu. Dan ini dia, udah nampak kan? Udah nampak itu air-airnya. Yang bersih kali airnya tuh. Terus kami gantian juga, ganti baju ke kamar mandi. Jadi Ugun udah sesak bersel. Jadi dia itu hanya bercanda-canda ya guys. Dan ini dia, semua artis sudah siap ganti baju. Iya, lebay kali. Jadi sebenarnya aku tuh lupa bawa alat yang itu tuh, aku lupa namanya, yang supaya melindungi HP dari air. Jadi sebenarnya aku takut bawa HP ke dalam, cuman ya demi konten kita bawa-bawa aja untuk foto-foto sejenak. Sabar. Nah jadi ini dia kumpulan para bocil, yaitu si Tona itu. Mukanya dikasihanin. Nah ini dia, terus ada orang galau mikirin mantan di Medan. Si Banggun ini ya. Tiba-tiba dia menjauh sendiri dan bergaya kayak gini. Kami juga makan jajanan yang kami beli di metro. Karena kami lupa bawa nasi, jadi cuma makan jajan doang dan minum. Sambil video call Uje di Medan. Dan kami sangat menunggu kedatangan Uje, karena selanjutnya akan jalan-jalan bareng yang lain lebih lengkap. Asyik. Ada tahu-tahu di sini. Nanti kau mau lebih amat. Ayo, tai kotoran. Bukan mengatai orang dia, memang tai kotor. Tak kotor. Uje. Apa ini Kan karo, pancur batu. Berfoto dulu guys. Ferdi tuh hampir kaca terus. Si Uje. Makan sambil bergosip pria, semua orang digosipin dan di roasting sama grup ini. Ya udah biasa guys, memang kayak gitu orang ini. Dan aku juga sebenarnya. Nah ini ada dua monyet lagi naik untuk jatuh ke bawah untuk lompat. Jadi ini ha, si Ojes ketakutan. Di sini lucu kali karena dia nggak lompat-lompat, tapi si Ferdi langsung lompat. Dia berusaha kali ini supaya naik ke atas. Nah ini ada dua monyet ini. Dan aku sama Beka pengen coba juga, tapi Rizky enggak karena dia takut. Terus kami naik itu dua monyet lagi bergelantungan nengok Ferdi jatuh. Nah lihat nih, kami berdua berebutan siapa yang duluan mau lompat. Sebenarnya aku yang duluan naik, cuman nyaliku tuh si penakut nggak berani karena aku takut jatuh. Lihat dari atas saja aku udah nggak berani, cuman pengen coba. Nah jadi aku bilang Beka supaya yang duluan. Nah ini Beka berani slow mo guys. Tiga.
Nah, jadi ini kami udah siap mandi. Ini lagi nunggu yang lain sambil foto-foto dulu. Inilah kondisinya. Lihat ada satu orang yang masih oges nyari plastik karena dia lupa bawa plastik. Ini dia, lihatlah dan buka. Terus kami lanjut ke bawah karena sebenarnya dari pertama itu kan udah mau bawa makanan, ternyata kami lupa. Terus sekarang ini kami udah kelaparan, apalagi orang ini anak kos jam 3:30 belum makan. Nah, ini ada Tona, orang gila. Dia nge-vlog di HP ku selama 6 menit. Emang gak ada kerjaannya. Inilah contoh kerjaan Tona. Kan aku suruh dia videokan aku. Ternyata dia buat aku slow-mo sambil buat nge-vlog selama 6 menit dengan kerjaan yang gajetan. Halo guys, jadi kami sudah siap berenang, sudah siap mandi, sudah siap berak. Jadi kehadiran orang ini sangat membantu aku untuk orang-orang yang jompo ini naik ke atas karena kakiku udah sakit kali. Karena tadi di sana juga banyak batu, banyak gores-goresan gitu. Jadi ini harus kalian dengar vlog Tona selama 6 menit ya guys. Besar udah lewat. Inilah anak yatim Marta yang telah kehilangan bapaknya. Makanya dia mencari bapaknya guys. Karena tidak dapat di sungai. Dia kembali lagi. Kita akan mendaki sejauh berapa tas? 10 km ya? Nah, dia ada sedikit tanjakan yang curam dan si yatim pun tak mampu lagi. Langsung saya ditutor oleh Bang Perdi. Sut. Tutor dari Siantar. Dan ada si Bercel. Vlogger. My trick, my pop. Terekam terus. Inilah guys perjalanan keluar dari Pelaruga. Siapa? Nah guys, kami akan keramba-ramba guys. Tertangkap basah guys. Tertangkap basah 2 sejoli. Ngapain tadi kalian? Ngapain tadi kalian? Tadi aku tengok kalian aneh-aneh kalian ya. Berbuat tindakan yang benar kalian. Bilang ini apa? Apa? Ini salah. Salah ini kan? Salah. Yang bapaknya kawanku salah. Gak nanya tah. Buah yang selalu nggak pernah benar. Yang itu Benar. Orang lain nge-vlog. baterainya loh. Buah yang nggak pernah benar. Swanto. Salah. Salah. Swanto lah. Buah Swanto. Buah yang membuat kuah ada. Telur Swanto. Hah? Buah zak. Telur Swanto lah. Buah pakmu. Ternyata ini guys teman kita masih garuk-garuk kepala. Jangan lupa subscribe. Itu guys, Oges lagi garuk galer. Pencet telur di bawah. Jangan lupa subrek channel Yusuf kami di Oges telur galer 53. Jangan lupa report follower 0. Oke. Ini adalah guys bambu dan juga rumah hantu. Anjing, kentut. Yo. Enggak, Gun. Kamu masuk video lo Gun, kentut Gun.
Wih, bau ini nyampe dalam kamera, Cok. Orang yang nonton video ini nanti pasti bauan. Ini semua orang yang satu ini kentut-kentut, nantulang. Sudah terekam pun suaranya dengan baik dan benar. Nah guys, jalannya tidak sampai-sampai karena memang akan menempuh sejauh 12 km. Itu baru tua kan? Ini baru tua. Ini ada pohon aren. RNB. Masih kuat tak? Kalau nggak kuat terjun. Kalau nggak kuat minta pertolongan. Mana? Yang kuasa. Pada people come and go. Keluarnya mu, aduh. Tak ini di menit 4:40 detik ada si Swanto garut-garut apa? Lubang. Ini adalah jalan yang cukup curam guys, sehingga harus pakai tali temali bagi yang cupu. Apalagi bawaannya cuma jaket guys. Saya ditutor oleh sang pendaki sejati, Raja Ferdinand Tampu Bolon. Dari sini ta? Gak bahaya ta? Nggak sanggup lagi weh. Kau bilang lutut aja pak ya? Bagaimana saudara Kebanyakan sih Mitra? mata ini. Anjir. Kebanyakan bernapas. Kau yang kena di K-pop gila. Main duduk. Oh, makan di K-pop? Tah. Kenapa? Dan kami kembali lagi ke Medan karena kami juga udah kelaparan kan, dan kembali Kita menjalani sudah jalan-jalan rusak sampai ini. guys setelah menempuh Tapi perjalanan yang bagus cukup jauh. juga kok vibes-nya Betul, weh, tak? karena ini kayak kita kembali dibuat ke pulang kampung. Nah, ini Ini semua kamera ada depan. hutan-hutan, bagus juga hutan-hutannya. Habis memoriku. Dan belum banyak sampah juga di sini, jadi worth it lah buat didatangi kok. 1 jutaan tuh. Dan kami ya kembali lagi jalan seperti biasa, tapi menurutku kan weh, kayak lebih cepat kita pulang daripada kita pergi. Karena kayak pergi itu sebenarnya udah males gitu kan, maksudnya kalau kita misalnya pergi kemana-mana itu pasti kita udah males duluan. Padahal sebenarnya setelah kita sampai di sana itu kayak memang seru kali karena sama kawan-kawan kan. Tapi kalau misalnya kita pulang itu rasanya kayak vibes-nya cepat kali perasaanku gitu loh. Nah, inilah salah satu kerugian dibonceng orang gila, membonceng kakinya taruh di sini. Dia udah bosan naik motor karena lama juga kan. Nah, ini terus kami keluar dari Pancur Batu nih guys, karena kami mau makan di BPK Tesalonika di Jamin Ginting. Jadi semua dugong-dugong ini udah kelaparan sebab orang ini semua adalah anak kos yang tidak makan pagi. Nggak boleh ditiru ya guys, walaupun anak kos harus tetap makan pagi, oke? Nah, jadi ini kami BPK Tesalonika dan kita beli BPK ada bonus teh manis nih. Say hi dulu kedua pasangan guys, yaitu Beka dan Deva. Dan sebenarnya itu kami udah capek kan, udah ngantuk. Cuman karena aku udah libur, jadi orang ini menuruti permintaanku buat pergi ke Cemara. Padahal sebenarnya kami nggak tahu juga mau kemana kan. Cuman tadi kayak cepet kali gitu mau pulang. Sebenarnya orang udah ngantuk, apalagi Tona matanya udah merah kali. Udah kasihan sebenarnya, cuman kayak sia-sia aja gitu. Dan orang itu mau menuruti permintaanku ke Cemara. Jadi kami mau ke Cemara dulu guys, dipancing dari Jamin Ginting ke Pancing jauh juga ya guys. Dan gitu udah jam 5 sore, udah masuk jam pulang kerja dan macet. Lihat nih keadaannya. Jadi kami tuh sampai di Cemara itu kira-kira jam 7. Jam 7-an lewat dikit, cuman untuk jajan dan nongkrong bentar doang. Nah, ini muka Tona udah bete karena dia udah ngantuk kali. Terus dia itu bawa motor kencang kali. Memang gitu sih cara dia kalau dia ngantuk. Dan ini kami udah sampai di Pasar Buah di Cemara Asri. Jadi sebenarnya itu kami ke Cemara untuk nuruti permintaanku doang kan orang ini. Terus
Tona bilang kalau misalnya dia mau bobo di taman. Memang ada taman kan di sini, cuman ternyata tamannya itu udah gelap kali, jadi kami nggak berani juga sih. Jadi kami cuman jajan doang. Dan aku udah pasti beli loba karena aku udah lama kali pengen loba. Dipamerin BK dari kemarin, dia udah ke Cemara duluan. Nah, jadi ini kami udah sampai dan langsung jajan. Orang Oges beli kentang-kentang, terus aku beli loba, Mika juga beli loba, dan yang lainnya mencoba-coba makanan kami. Jadi makananku dihabiskan oleh 2 kunyuk-kunyuk karena makananku itu pedas sekali. Terus ini kami nongkrong di Indomaret sambil jajan. Nah, tengok nih orangnya dua ada gila. Karena sebenarnya deket aja jaraknya, cuma harus telepon-teleponan. Karena ini Ferdi ini mager kali dia. Terus setelah itu kami lanjut ngantar BK ke rumah. Dan orang ini juga ngantar aku ke rumah. Sampai orang ini di rumahku kalau nggak salah jam 11:30. Sambil tidur-tiduran lah guys, namanya orang gila juga. Terus ini orang ini balik dari rumah aku, udah malam kali dan Liskia udah pasti ngantuk. Terima kasih buat hari ini guys, love you, bye, muach. ご覧いただき、ありがとうございます。Dadah!